Halo teman-teman Excel for Accounting dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Ruli. Teman-teman, hari ini kita akan coba mengulas ya aplikasi Excel untuk laporan keuangan kafe ataupun restoran ataupun perusahaan sejenis teman-teman ya, kafe ataupun restoran. Jadi teman-teman, mungkin hampir semua kafe ataupun restoran itu biasanya sudah punya aplikasi kasir ataupun POS ya. Tapi tidak ya, tapi cukup banyak ya dari kafe-kafe tersebut yang belum mempunyai software akuntansi yang memadai. Artinya yang sudah bisa mencakup ya untuk semua laporan akuntansinya. Mungkin sebagian yang sudah ada itu mungkin masih POS-nya saja ya untuk penjualan kasir. Sementara mungkin untuk back office-nya dari sisi akuntansi dan pembukaannya belum memadai. Oke, teman-teman, saya coba akan mengulas ya untuk ataupun mendemokan ke teman-teman semua bagaimana cara kerja aplikasi Excel untuk kafe ataupun restoran ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan formatnya. Untuk pencatatan transaksi seperti biasa ya, itu kita catatnya di jurnal umum teman-teman ya, kita catat di jurnal umum. Kemudian dari jurnal umum ini semua report ya, semua laporan itu akan otomatis langsung disajikan dengan sendirinya ya, karena rumusnya sudah kita siapkan teman-teman ya. Jadi dari jurnal umum ini kemudian laporannya akan langsung masuk ke sini ya, ke sini, kemudian ke sini ya, laporan laba rugi bulanan, kemudian laporan laba rugi per tahun ya, kemudian neracanya, kemudian laporan perubahan modalnya, kemudian ini ada laporan tambahan untuk perhitungan penyusutan aktiva tetapnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan contoh yang sudah kita buat ya. Ini dari awal ya, case-nya kita buat dari awal. Ini tanggal 1 Januari ya, kita katakan kafenya apa ya, kita buat ya, Citra Rasa Nusantara teman-teman ya, Citra Rasa Nusantara. Di tanggal 1 Januari 2023 Tuan Roli ya menginvestasikan uang sejumlah 250 juta untuk pembukaan restorannya ya. Jadi di sini kita mencatatnya kas ya, kas bertambah. Teman-teman bisa perhatikan untuk account-nya kita tinggal pilih di sini ya, kas ya, di sini cash bank tadi ya, Bank Mandiri. Kemudian lawannya apa? Lawannya modal ya. Kemudian berikutnya di tanggal yang sama Tuan Andai Iskandar juga ya melakukan investasi sejumlah yang sama 250 juta ya, jurnalnya kas ya bertambah, kemudian lawannya modal. Kemudian berikutnya di tanggal 5 disewa bangunan ya untuk jangka 2 tahun senilai 200 juta ya. Jurnalnya teman-teman bisa perhatikan sewa dibayar di muka 200 juta. Kenapa dibayar di muka? Karena ini masa sewanya panjang ya, masa sewanya panjang lebih dari 1 bulan ya. Jadi di sini kita masukkan dulu ke sewa dibayar di muka teman-teman ya. Kemudian di kasus ini untuk sewa kita ada buat pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 untuk atas penyewaan tanah dan atau bangunan teman-teman. Itu nilainya 10% dari nilai sewa. Jadi dipotong 20 juta, uang yang kita bayarkan ke yang punya bangunan itu adalah 180 juta. Kemudian di tanggal 6 penarikan kas di bank ya untuk keperluan operasional ya, berarti ya ditarik uangnya ya di kas bank, kemudian dimasukkan ke kas ya. Pencatatannya kas operasional kantor kita bertambah 50 juta, kemudian cash in bank kita berkurang 50 juta. Kemudian next di tanggal 6-nya dilakukan pembelian bahan baku teman-teman. Dilakukan pembelian bahan baku ya untuk restoran kita
itu senilai 20 juta rupiah ya. Jurnalnya apa teman-teman? Jurnalnya persediaan bahan baku kita bertambah ya, kemudian kas kita berkurang. Karena ini sebutnya di sini pembeliannya kasusnya cash ya teman-teman ya. Jadi kas kita berkurang. Kalau pembeliannya secara tunai, secara kredit, otomatis lawannya adalah utang usaha. Oke. Next, tanggal 6-nya pembayaran biaya transportasi ya 100.000 ya. Kemudian di tanggal 7 berikutnya pembelian bahan-bahan untuk minuman. Di sini karena disebut pembelian bahan-bahan untuk minuman karena sifatnya biasanya minuman ini mungkin nilainya mungkin juga nggak begitu besar ya. Kita langsung catat di posisi pemakaian bahan baku minuman teman-teman. Artinya kita langsung bebankan di posisi biaya ya. Kita langsung bebankan di posisi biaya, artinya kita tidak mencatat stoknya teman-teman ya. Tapi ini tergantung cash. Kalau seandainya teman-teman misalnya melakukan misalnya bahan-bahan untuk minumannya misalnya di-stokkan dulu, itu teman-teman catat dulu di posisi stok ya. Misalnya pembelian kopi, misalnya teman-teman beli misalnya langsung 2 kilo misalnya. Kemudian apalagi ada pembelian pokak misalnya yang juga mungkin bisa di-stokkan selama 1 bulan. Kemudian ada lagi pembelian yang lain-lain misalnya yang juga mungkin teman-teman catat sebagai stok ya. Itu bisa, yaitu tergantung dikondisikan sesuai dengan cash yang ada di perusahaan teman-teman. Oke. Next di tanggal 7, ini artinya di tanggal 7 ini restorannya sudah buka ya, sudah mulai melakukan penjualan ya. Di tanggal 7 penjualan makanan ya, penjualan makanan nilainya 15 juta, penjualan minuman nilainya 7 juta, kemudian berarti totalnya 22 juta. Kemudian ada PB1 karena ini sudah kafe sudah diwajibkan melakukan pembayaran pajak retribusi daerahnya ya ataupun PB1. Ini kita juga langsung mencatat PB1-nya senilai 2.200.000. Kemudian ya kas kantornya 24.200.000. Jadi di cash ini teman-teman kita buat anggap pencatatan penjualannya itu terjadi penjualannya secara cash ya. Langsung kita catat kas operasional kantor sebesar 24 juta bertambah. Ya, di sini teman-teman untuk nilai penjualan ini langsung saya mencontohkan pencatatannya penjualan harian ya. Kenapa? Karena saya menganggap teman-teman semua sudah punya rekapan transaksi hariannya. Mungkin sebagian teman-teman sudah menggunakan POS ya. Jadi teman-teman tinggal lihat di reportnya berapa penjualan foodnya, kemudian berapa penjualan beverage-nya ya, berapa penjualan makanan dan berapa penjualan minumannya. Oke. Kemudian di tanggal 7 ya, tanggal 7 pembelian bahan penolong untuk makanan ya, katakan ada pernak-pernik ya yang dibutuhkan untuk pembuatan nasi goreng segala macam ya, yang teman-teman nggak mau ribet ya, teman-teman langsung catat di posisi beban ya, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena akuntansi itu jangan merepotkan ya, karena akuntansi itu harusnya membuat pekerjaan operasional itu makin mudah ya, jangan dipersulit teman-teman. Oke. Jadi di sini case-nya pembelian bahan penolong untuk makanan, katakan mungkin perisa ya, kemudian ya bahan-bahan yang kita anggap langsung habis lah ya, nggak perlu kita catat stok karena dari segi nilai juga mungkin nilainya juga nggak begitu besar. Oke, kita catat langsung sebagai pemakaian bahan penolong makanan ya. Kemudian untuk minumannya juga kita beli ya 500.000 ya. Kemudian pembelian bahan baku minuman lagi 2.500.000 ya. Kemudian di tanggal 8 kita mencatat penjualan lagi ya, penjualan ini berdasarkan tadi data kasir saya bilang tadi ada POS-nya ya, penjualan makanannya 22 juta, kemudian ada penjualan minuman 9 juta ya, kemudian kita hitung juga PB1-nya 10% ya dari penjualan yaitu 3.100.000 ya, 10%. Kemudian di sini teman-teman perhatikan penjualan tanggal 1 ya, tanggal 8 bulan 1 masuk ke kas nilainya 34.100.000. Kita coba cek laporan buku besarnya teman-teman ya.
Nih, buku besar kas kantor misalnya. Teman-teman bisa perhatikan itu ada yang penarikan kas yang tanggal 6 tadi 50 juta ya. Kemudian kita beli bahan baku makanan ya 29.700.000, ini maaf deskripsi salah. Kemudian pembelian bayar biaya transportasi karyawan 100.000, katakan biaya untuk bagian pembelian misalnya mungkin bisa saja mungkin beli bahannya di Lotemat misalnya ya, butuh biaya transport. Kemudian pembelian bahan minuman yang langsung anggap habis ya 2 juta. Kemudian tanggal 1 ada penjualan 24 juta, tanggal 8 ada penjualan 34 juta, tanggal 8 lagi ada penjualan 36 juta. Ini kita anggap penjualan 1 bulan sudah selesai lah teman-teman ya untuk kasus ini ya. Kemudian ya untuk menghitung cost ya, cost bahan-bahan makanan yang terpakai ya, bahan-bahan makanan yang terpakai ya, bahan-bahan untuk restoran ya, baik ikan ya, tepung, beras segala macam, itu kita menyediakan aplikasi stoknya teman-teman ya, aplikasi perhitungan sederhananya. Teman-teman bisa perhatikan ya di sini ya, untuk mencatat transaksi pembeliannya. Tadi kan kita contohkan pembelian bahan tadi ya teman-teman ya, pembelian bahan total pembelian di tanggal 1 22.700.000 kita lihat ya, 22 juta totalnya 29.700 teman-teman, 29.700 ya. Kita lihat apa salah catat, 29 ya, 29.700 ya. Ini tanggal 1 ya, pembelian bahan ya kita anggap ya teman-teman ya. Ini pembelian bahannya total 29.700.000. Kemudian untuk menghitung harga pokok, untuk menghitung bahan yang dipakai setiap bulannya, kemudian bagian stok ya, bagian dapur melakukan stok opening di akhir bulannya teman-teman ya, melakukan stok opening untuk menghitung berapa sih pemakaian bahan kita di bulan ini, berapa daging yang terpakai ya, berapa ikan yang terpakai, beras yang terpakai, minyak goreng yang terpakai, gas yang terpakai. Jadi kita lakukan stok opening ya. Teman-teman perhatikan ketika dilakukan stok opening ya, dilakukan stok opening di akhir bulan, ini jumlah barang yang tersedia. Ini barang yang tersedia teman-teman. Ini jumlah barang yang tersisa di dapur ya. Ini barang bahan yang tersisa di dapur. Untuk daging sisa 1 kilo. Untuk ayam sisa 1 kilo ya. Untuk beras sisa 5 kilo. Untuk gas sisa 1 biji ya. Kemudian kita hitung full ya teman-teman ya. Kalau untuk gas kan nggak mungkin kita hitung yang mudah dibawa, itu nggak kita hitung lagi. Kita hitung gas yang masih kosong di gudang ya. Sisa 1. Kemudian minyak goreng katakan juga sisa 1 ya, katakan 1 kilo lah ya teman-teman ya, misalnya ya. Jadi di sini bisa kita lihat jumlah bahan ya, bahan yang terpakai ya, jumlah bahan yang terpakai adalah totalnya 28.265.000. Kemudian dari angka ini kita catatnya ke jurnal ya, kita catat di sini bahan yang terpakai ya, di sini teman-teman. Pemakaian bahan baku ya bulan Januari 2023 ya, ini pemakaiannya ya. Jumlah pemakaian bakunya total 28.265.000 ya. Perhitungannya di sini tadi teman-teman perhatikan, ini perhitungannya sudah otomatis, kita sudah siapkan rumusnya. Teman-teman hanya perlu melakukan pencatatan pembelian bahan-bahannya di sini di transaksi. Kemudian ya kalau seandainya ada stok awal, teman-teman masukkan di posisi master di sini. Teman-teman cetak di master kalau ada stok awalnya. Kemudian untuk transaksi pembelian bulan berjalannya teman-teman cetak di sini. Ya, ini untuk per bulan ya teman-teman ya, untuk aplikasi stoknya. Kemudian pemakaiannya ya,
teman-teman mencatatnya di sini ya, dengan cara teman-teman melakukan perhitungan stock of name-nya ya, baru didapatkan berapa jumlah pemakaiannya ya. Ini jumlah secara rupiah, totalnya 28.265.000 ya. Kita lihat ya, 28.265.000. Di sini teman-teman kita lihat laporannya ya, kita lihat laporannya. Teman-teman bisa perhatikan total penjualan kita di bulan berjalan ya, Januari sebesar 86 juta rupiah. Kemudian pemakaian bahan ya, bahan makanan, karena bahan makanan kita catat sebagai stok ya, kita anggap bahannya tidak langsung habis, kita melakukan perhitungan secara fisik di akhir bulan ya. Jumlah pemakaian bahannya tadi 28.265.000. Kemudian pemakaian bahan baku minuman 5.600.000 ya. Kemudian pemakaian bahan penolong untuk makanan 4.200.000. Total cost kita di sini juga ada gaji barista, kita catat ya. Kita lihat gaji tadi. Ini pencatatan gajinya. Gaji barista, gaji koki 8 juta, gaji barista 4 juta. Kemudian bagi gaji karyawan umum ya, di luar dapur tadi ya, kita anggap gaji koki dan gaji barista itu beban pokok teman-teman ya, beban pokok penjualan kita. Kemudian ini gaji umum ya, gaji pelayan ya, kasir ya 7.500.000. Jadi kalau kita lihat di laporannya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan di bulan Januari ya, penjualan makanan ya, penjualan total 86 juta, pemakaian bahan untuk makanan 28 juta, pemakaian bahan tambahan untuk minuman 5.600.000, gaji koki, gaji barista total 50.065.000 untuk beban pokok penjualan kita. Di sini laba bruto kita ya sebesar 35.935.000. Kemudian baru dipotong biaya gaji ya, ada biaya transportasi dan biaya-biaya lain. Ini belum kita catat, ini masih contoh teman-teman ya. Kemudian ada juga beban sewa ya, sebesar total biaya ADM dan umum kita 15.900.000. Di sini net profit kita sebelum pajak ya adalah 20.1.667 rupiah ya. Kemudian kalau seandainya teman-teman masih UMKM, tinggal dihitung pajaknya berapa ya. Pajaknya misalnya kalau UMKM kita hitung dari sini ya teman-teman ya, dari 86 juta misalnya pajak UMKM ya. Katakan UMKM ya. Pajak UMKM-nya ya 0,5% dari omset misalnya ya. Ini kita buat teman-teman ya, pajaknya pajak final ya teman-teman ya, termasuk PPh final. Lawannya karena belum kita bayar, kita masukkan lawannya utang ya, utang pajak ya. Ini nilainya adalah 5% 0,5 ya dikali 86 juta kali 0,5% ya misalnya ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lihat laporannya. Ini berarti sudah ada PPh finalnya juga 430.000. Bisa di sini kita filter teman-teman untuk menampilkan transaksi yang ada account yang ada transaksinya saja ya, seperti ini tampilannya ya. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Coba saya format dulu biar lebih rapi ya. Oke, nah ini laporan laba ruginya teman-teman ya, laporan laba ruginya ya. Artinya semua laporan ini aplikasi ini sudah bekerja dengan otomatis karena jurnal rumus-rumusnya sudah kita siapkan ya. Kemudian ini laporan neracanya, teman-teman bisa perhatikan ya, laporan neracanya. Kemudian laporan perubahan modalnya ya. Di sini ada video-video untuk cara penambahan account ya. Cara penambahan akunnya, cara mencatat transaksi yang tertinggal ya, cara penggantian nama perkiraan, cara menghapus perkiraan, cara menghapus akunnya ya. Kemudian untuk ini kesalahan umum yang biasa di pencatatan transaksinya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi
bagi teman-teman yang bekerja di kafe ataupun di restoran, teman-teman bisa pesan aplikasi Excel ini, karena ini sudah kita buatkan secara otomatis dan teman-teman tinggal mencatat transaksinya di jurnal umum. Ya, opsi lain untuk teman-teman yang mungkin usahanya sudah berkembang, sudah bagus secara omset dan secara profit juga mungkin sudah konsisten, kami akan lebih menyarankan teman-teman menggunakan software akuntansi yang lebih terintegrasi, dan teman-teman juga bisa pesan kepada kami supaya teman-teman mempunyai pencatatan transaksi yang lebih standar ya teman-teman ya, dan reportnya pun teman-teman bisa evaluasi setiap bulannya. Oke, mungkin sekian untuk video tutorial video kali ini ya. Teman-teman yang baru bergabung, baru melihat jumpa channel YouTube kita, teman-teman bisa lihat video-video kita yang sudah ada di bawah ya. Teman-teman bisa lihat yang video-video terdahulu ya, itu beberapa aplikasi yang sudah kita buat, mulai dari kontraktor, perusahaan jasa ya, kemudian ada juga yang khusus SPBU, agen LPG dan lain-lain ya. Teman-teman bisa lihat di bawah ya. Oke, thanks for watching ya. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Jumpa lagi di next video. Oke, see you, bye bye.